Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Anita Sahrani Jali. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa materi yang akan saya sajikan dalam video ini merupakan rangkuman dan pemahaman saya terhadap pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen pengampu, baik melalui tatap muka maupun kegiatan pembelajaran lainnya. Penyusunan video ini diharapkan dapat mencerminkan kemampuan akademik, pemahaman, konsep, serta keterampilan analisis yang telah saya peroleh selama proses perkuliahan berlangsung. Baik. Nah, saya menyadari bahwa dalam penyusunan video UAS ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi pengembangan diri saya ke depannya, teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan kembali terkait dengan keuangan perbankan syariah. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwa keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Nah, sistem ini hadir bukan hanya sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi sebagai solusi menawarkan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Nah, dalam keuangan syariah, kegiatan ekonomi tidak dipisahkan dari nilai moral dan etika, karena setiap aktivitas muamalah berpandang sebagai bagian. Secara konseptual, keuangan syariah bertujuan untuk mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat, yang artinya keuntungan finansial bukan satu-satunya tujuan utama, tetapi juga harus disertai dengan manfaat sosial dan keberkahan. Oleh karena itu, keuangan syariah sangat menekankan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor real, tetapi setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada aktivitas ekonomi yang nyata, bukan sekedar transaksi uang dan uang. Nah, perbankan syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, hubungan antar bank dan nasabah dalam perbankan syariah bukanlah hubungan kreditur dan debitur, melainkan hubungan kemitraan yang saling berbagai risiko dan keuntungan. Baik, prinsip utama yang menjadi landasan operasional perbankan syariah adalah larangan riba, gharar, masyir. Nah, riba dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan eksploitasi, sementara gharar dan masyir dilarang karena menciptakan ketidakpastian serta spekulasi yang berlebihan. Selain itu, perbankan syariah juga mengunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, serta kehalalan usaha yang dibiayai. Nah, dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui penggunaan akad-akad syariah. Akad mudharabah digunakan dalam kerjasama antar pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Akad musyarakah melibatkan kerja sama di mana semua pihak menyertakan modal dalam berbagai risiko. Nah, baik, masuk pada murabahah digunakan dalam jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, sedangkan ijorah digunakan dalam transaksi sewa menyewa. Dengan akad ini, perbankan syariah memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan keuntungan syariah. Baik, itu poin pertama. Masuk pada poin kedua. Nah, praktik perbankan syariah di Indonesia, yang dimana praktik perbankan syariah di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang dan signifikan, teman-teman. Tunggakan awal perkembangan perbankan syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Nah, kehadiran bank ini menjadi simbol dimulainya sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Jadi, seiring berjalannya waktu, perkembangan perbankan syariah semakin pesat, terutama setelah adanya dukungan regulasi dari pemerintah. Jadi, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional bank syariah. Saat ini, pengawasan perbankan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK. Sementara kepatuhan terhadap prinsip syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berpedoman pada fatwa DSN MUI. Nah, jadi dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah, unit
usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Masing-masing memiliki segmentasi dan peran yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif. Baik, produk-produk perbankan syariah mencakup penghimpun dana seperti tabungan, giro, deposito syariah, serta penyaluran dana melalui berbagai skema pembiayaan. Pembiayaan ini diarahkan tidak hanya pada sektor konsumtif, tetapi juga sektor produktif seperti UMKM, perdagangan, pertanian, dan industri halal. Melalui praktik tersebut, perbankan syariah di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam memperkuat sektor real dan meningkatkan inklusif keuangan masyarakat. Ya, baik, itu adalah sebuah poin yang kedua. Masuk pada poin ketiga, itu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah. Nah, teman-teman, optimalisasi infrastruktur merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing industri perbankan syariah. Nah, infrastruktur dalam konteks perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik atau jaringan kantor, tetapi mencakup seluruh sistem mendukung yang memungkinkan bank syariah beroperasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Baik, secara umum, infrastruktur perbankan syariah meliputi infrastruktur regulasi, teknologi, sumber daya manusia, serta ekosistem pendukung. Tanpa infrastruktur yang kuat dan terintegrasi, perbankan syariah akan sulit berkembang dan bersaing dengan perbankan konvensional yang telah lebih dahulu mapan, teman-teman. Nah, dari sisi regulasi, optimalisasi infrastruktur berarti adanya aturan yang jelas, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan industri keuangan. Nah, regulasi yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah dan regulator perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendukung inovatif produk dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Nah, selanjutnya, infrastruktur teknologi memegang peran yang sangat penting di era digital. Nah, di era digitalisasi memungkinkan bank syariah meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat layanan, serta menjangkau masyarakat yang lebih luas. Layanan seperti mobile banking, syariah internet banking, dan sistem pembayaran digital menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari perbankan modern. Melalui teknologi, bank syariah dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat inklusi keuangan syariah. Nah, selain regulasi dan teknologi, sumber daya manusia juga merupakan bagian penting dari infrastruktur perbankan syariah. Industri ini membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami perbankan modern, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan akad-akad syariah. Nah, oleh karena itu, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi keuangan syariah harus terus dikembangkan agar kualitas sumber daya manusia perbankan syariah semakin meningkat. Baik, optimalisasi infrastruktur juga mencakup penguatan ekosistem perbankan syariah, sinergi antar bank syariah, industri halal, UMKM, lembaga zakat dan wakaf, serta lembaga pendidikan akan menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan. Nah, dengan infrastruktur yang optimal, perbankan syariah diharapkan mampu menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Nah, masuk pada poin keempat, peran lembaga dan industri perbankan syariah. Jadi, perkembangan perbankan syariah tidak terlepas dari peran berbagai lembaga dan industri yang terlibat di dalamnya. Setiap lembaga mewakili fungsi dan tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi dan membangun sistem perbankan syariah yang stabil dan berkelanjutan. Baik, bank syariah sebagai pelaku utama industri memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke sektor real melalui berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, bank syariah juga berperan sebagai agen pembukaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan. Ya, jikalau kita berbicara tentang regulator dalam lembaga pengawas juga memiliki peran yang sangat penting. Jadi, otoritas jasa keuangan bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan syariah agar berjalan secara sehat dan transparan. Baik, Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, termasuk yang berkaitan dengan perbankan syariah. Sinergi antara OJK dan Bank Indonesia menjadi kunci dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil. Nah,
Bukan hanya itu, terdapat peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini memastikan bahwa seluruh produk layanan dan kegiatan operasional bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran pengawasan syariah sangat krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Baik, industri pendukung seperti lembaga pendidikan, lembaga riset, serta lembaga keuangan syariah lainnya juga turut berperan dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, melalui pendidikan dan penelitian, kualitas sumber daya manusia dan inovasi produk perbankan syariah dapat terus-menerus ditingkatkan. Nah, baik. Jadi, masyarakat sebagai pengguna jasa perkembangan syariah memiliki peran yang tidak kalah penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah akan mendorong pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan dengan sinergi. Nah, seluruh lembaga dan industri terkait dengan perbankan syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi perekonomian nasional. Ya. Masuk pada poin kelima, di mana transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan. Teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwa transformasi peran Bank Indonesia adalah setelah kehadiran otoritas jasa keuangan merupakan perubahan penting dalam struktur sistem keuangan di Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan dan pengaturan yang lebih fokus, efektif, dan terintegrasi, termasuk dalam pengembangan perbankan syariah. Jadi, sebelum terbentuknya otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia menjalankan peran ganda, yaitu sebagai bank sentral sekaligus sebagai lembaga pengawas perbankan. Nah, dalam posisi ini, Bank Indonesia bertanggung jawab atas kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur sistem pembayaran, serta mengawasi kegiatan perbankan. Nah, beban tugas yang sangat besar ini membantu pengawasan sektor keuangan menjadi kurang optimal, terutama seiring dengan semakin kompleksnya industri jasa keuangan. Jadi, kehadiran otoritas jasa keuangan membawa perubahan signifikan dalam pembagian tugas dan kewenangan. Jadi, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah dialihkan dari Bank Indonesia kepada otoritas jasa keuangan. Dengan adanya pemisahan ini, pengawasan perbankan diharapkan menjadi lebih profesional, independen, dan terfokus pada perlindungan konsumen serta stabilitas industri jasa keuangan. Jadi, setelah pengalihan fungsi pengawasan, Bank Indonesia memfokuskan perannya sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertanggung jawab dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi, dalam konteks perbankan syariah, peran Bank Indonesia tetap penting, khususnya dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kebijakan makro dan sistem pembayaran yang inklusif. Jadi, transformasi peran ini memberikan dampak positif bagi perkembangan perbankan syariah dengan pengawasan dilakukan oleh OJK dan fokus Bank Indonesia pada stabilitas moneter, tercipta kejelasan peran antara lembaga. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan termasuk perbankan syariah serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Nah, lanjut pada poin ke-6, yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, teman-teman. Ya, yang perlu teman-teman ketahui bahwa Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun fungsi pengawasan perbankan telah dialihkan kepada otoritas jasa keuangan, peran tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat fondasi, meningkatkan daya saing, serta memperluas kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Jadi, salah satu inisiatif utama Bank Indonesia adalah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Jadi, Bank Indonesia memandang bahwa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, Bank Indonesia secara aktif mendorong strategi antara sektor keuangan syariah dan sektor real, khususnya pada sektor-sektor unggulan seperti UMKM, industri halal, dan ekonomi kreatif berbasis syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan dalam memperkuat kebijakan dan kerangka pendukung bagi perbankan syariah. Jadi dalam konteks ini, Bank Indonesia memastikan bahwa kebijakan moneter dan makroprudensial yang diterapkan tetap memberikan ruang bagi perkembangan perbankan syariah. Kebijakan tersebut diarahkan agar sistem keuangan syariah dapat tumbuh secara sehat, stabil, dan berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Ya, inisiatif penting lainnya adalah mendorong digitalisasi perbankan syariah. Bank Indonesia menyadari bahwa perkembangan teknologi digital merupakan kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia mendukung pengembangan sistem pembayaran digital yang inklusif bagi perkembangan syariah, seperti pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai dan integrasi layanan perbankan syariah dengan ekosistem digital nasional. Nah, digitalisasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan perbankan syariah sehingga ke lapisan masyarakat yang sebelumnya belum terlayani. Baik, Bank Indonesia juga berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip perbankan syariah masih menjadi tantangan utama. Melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pesantren, komunitas, masyarakat, Bank Indonesia berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat perbankan syariah. Di tingkat nasional dan internasional, Bank Indonesia turut mendorong sinergi dan kerjasama dalam pengembangan perbankan syariah. Sinergi antara lembaga pemerintah, regulator, industri, keuangan, serta pelaku usaha menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat. Bukan hanya itu, tetapi Bank Indonesia juga berperan dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi dan keuangan syariah global. Ya, melalui berbagai inisiatif tersebut, Bank Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Nah, inisiatif ini tidak hanya berfokus pada aspek kebijakan, tetapi juga mencakup pengembangan ekosistem, peningkatan literasi, serta pemanfaatan teknologi. Dengan dukungan yang konsisten dari Bank Indonesia, perbankan syariah di Indonesia diharapkan mampu tumbuh lebih cepat, berdaya saing tinggi, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Ya, masuk pada tantangan dan peluang dalam keuangan dan perkembangan syariah, ini masuk pada poin ke-7, yang dimana keuangan dan perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Nah, meningkatkan besarnya jumlah penduduk muslim serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Namun, demikian di balik potensi tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah ke depan. Salah satu tantangan utama dalam perbankan syariah adalah rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat. Jadi, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa perbankan syariah tidak memiliki perbedaan signifikan dengan perbankan konvensional. Jadi, selain penggunaan istilah berbasis syariah, kurangnya pemahaman ini terdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Jadi, edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi kebutuhan yang sangat penting. Nah, baik itu peluang, masuk pada tantangan. Ya, berikut tantangannya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perbankan syariah. Industri ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang ganda, yaitu penguasaan perbankan modern sekaligus prinsip-prinsip ekonomi Islam. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghambat inovasi produk, kualitas layanan, serta daya saing perbankan syariah di tingkat nasional maupun global. Selain itu, perbankan syariah juga menghadapi tantangan dan sisi skala usaha dan pangsa pasar dibandingkan dengan perbankan konvensional. Aset dan jaringan perbankan syariah masih relatif kecil. Kondisi ini memengaruhi kemampuan bank syariah dalam melakukan ekspansi, pengembangan produk, serta pemanfaatan teknologi secara optimal. Persaingan dengan bank konvensional dengan lembaga keuangan digital juga semakin ketat, teman-teman. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan syariah. Jika tidak mampu beradaptasi dengan cepat, bank syariah berisiko tertinggal dalam persaingan. Namun, apabila dimanfaatkan dengan baik, digitalisasi justru dapat menjadi saran utama untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Ya, baik di balik itu semua, berbagai tantangan tersebut, perbankan syariah memiliki peluang yang sangat besar. Indonesia memiliki potensi pasar yang luas baik dari sisi demografi maupun perkembangan ekonomi halal, pertumbuhan industri halal, UMKM berbasis syariah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keuangan beretika membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas perannya. Selain itu, dukungan pemerintah dan regulator terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi peluang strategi
strategi yang sangat penting. Berbagai kebijakan, program, dan inisiatif yang mendorong penguatan ekosistem keuangan syariah memberikan ruang bagi perkembangan syariah untuk tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan. Ya, ke depan, perbankan syariah juga memiliki peluang untuk berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Melalui prinsip bagi hasil, larangan riba, serta orientasi pada sektor real, perbankan syariah dapat menjadi solusi alternatif dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berinteraksi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan mengelola tantangan secara tepat dan memanfaatkan peluang yang ada, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah. Sinergi antara regulator, industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan perbankan syariah yang kuat, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Ya, baik itu adalah sebuah bentuk penjelasan pemaparan materi dari poin pertama sampai poin ke-7. Ini adalah sebuah video terakhir yang dimana tugas ini ditugaskan dari Pak dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah dengan tugas video atau pengganti UAS kita. Ya baik teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf sekali. Mungkin di video kali ini saya berada di dalam ruangan di mana teman-teman ketahui bahwa di video sebelumnya itu saya di dunia rokok. Sekarang saya di kosan, tempatnya di Jambula, jadi jaraknya jauh ya teman-teman. Jadi mungkin itu suara motor tetangga ya, patut dimaklumi ya. Mungkin saya langsung saja ya, karena saya capek sekali teman-teman. Ya baik, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa materi yang disajikan dalam video ini merupakan rangkuman dan pemahaman saya terhadap pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen pengampu, ya baik melalui perkuliahan tatap muka maupun kegiatan pembelajaran lainnya. Penyusunan video ini diharapkan dapat mencerminkan kemampuan akademik, pemahaman konsep, serta keterampilan analisis yang telah saya peroleh selama proses perkuliahan. Dan video terakhir, teman-teman like, comment, dan share ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Tidak kata yang paling istimewa selain bila hatimu bergetar marah melihat ketidakadilan, maka kita adalah kawan. Solidaritas dalam takdir dan salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.